Ya bener kagak? Ya kok ngaji? Coba-coba baji dur kopi baik, orang nganggur kagak punya. Dia nganggur, ilmunya doa doang, ya Allah turun jauh. Aduh, bini lagi belangsat ya Allah nih. Hidup lagi kulit, diem kayak. Bini lagi klimis kelihatan miskin ya Allah. Lah nganggur kerjaan kagak ada, lah menang baik, ya susah itu kalau begitu. Bener kagak? Konon tuh nggak seperti itu. Dia tetap jalan, doa ada, ujungnya mentok, di ujung terakhir tawakal. Fa iza azabta fatawakkal ala Allah. Apabila doa sudah ikhtiar sudah, maka tawakal serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baca surat Al-Jumu'ah, mungkin sering dibaca kalau sholat Jumat di ayat terakhir, wallahu khairur razikin. Tuh, kona'ah. Jadi kona'ah jangan melegen aja. Jangan diam aja. Udah gue mau kona'ah aja dah, begini aja dah, udah susah baik. Oh nggak bisa. Bagaimana kita mau dirubah sama Allah kalau kita nggak mau merubah diri kita? Repot kagak? Kalau merubah kehidupan kita, ya rubah dong cara kita. Pengen punya duit kerja. Pengen gak punya duit, diem aja udah melegen di rumah. Hujan, kalau yang begini ini hujan lagi 2 hari ini hujan lagi cakep-cakepnya ya kan? Ya alang-alang ketiup angin yang bagus yang punya bini cakep nih. Ya, dingin pas nih. Alang-alang ketiup angin makan cempedak buang bininya. Kalau malam terus dingin pegang pundak cium pipinya. Tuh kalau buat yang punya bini mah. Tapi kita yang rajin ngaji, ya ganteng karena dia tahu. Ini dia ngaji, oh dapat ilmu. Oh ternyata nih malam tentang takwa. Taknya takut, koknya kona'ah, wahnya waro. Ini yang harus kita hati-hati. Waro ini ada kehati-hatian dalam hidup. Ya, orang yang ada kehati-hatian dalam hidup, insya Allah selamat dalam perjalanan. Ayo kita punya motor. Pada punya gak? Tanya pada di mana? Pada punya motor gak? Waro dalam takwa. Orang yang hati-hati dalam hidupnya, dia bertakwa kepada Allah. Hidupnya pasti waro, hati-hati. Ayo kita pada punya motor, main akal-akalan, nggak perlu pakai wahyu lagi. Ini mah akal-akal nih, ilmu otak-atik. Kagak ada Al-Quran, kagak ada. Jadi cari ya. Nih ilmu otak-atik, kita main akal-akal. Waro, orang yang hati-hati pasti hidupnya selamat. Lampu merah, lampunya merah, berhenti apa jalan? Hah? Lampu merah. Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, jalan. Peraturan akal saja, akal kita main. Kita beda dengan peraturan Allah. Peraturan akal aja kita main nih. Oh ya lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau coba-coba seruduk. Enggak hati-hati. Waro kita dalam ilmu akal dan logika kita. Secara rasional kita, akal kita. Kalau lampu merah kita seruduk, kira-kira ditabrak kayak dari belah sana lewat yang lampu hijau. Ditabrak. Nih dalam takwa hidup kudu hati-hati. Kenapa waro ada hati-hati? Hati-hati dalam hal makan yang pertama. Nih orang yang bertakwa makan aja hati-hati. Pak, sebulan punya gaji gak? Ini kalau cakep nih mau takwa nih. Ini ilmu bos. Ini nggak sembarangan nih. Sebulan punya gaji gak kalau kerja? Punya. Merasa gajinya halal apa haram? Saya mau tanya nih, orang yang hati-hati mah pasti tahu nih ilmunya. Waro hati-hati dalam hal gaji, hal gajian. Saya mau tanya, gaji kita halal haram apa subhan? Apa tadi? Remeng-remeng yang pertama, saking hati-hatinya dia nggak tahu tuh bos gaji dia duit dari mana, betul apa kagak? Betul apa kagak? Iya kan ya? Ini orang hati-hati, makanya orang takwa mah nggak main-main. 4 huruf yang ketiga adalah waro, kehati-hatian dalam hal makan, dalam hal gaji, dalam hal perjalanan, dalam hal pekerjaan. Hati-hatinya dijaga. Makanya pantas tuh orang mulia di hadapan makhluk maupun di hadapan Allah. Gajinya wah ini barang haram kita beri. Kita nggak tahu nih duit datangnya dari mana, kita digaji sama bos. Ya. Kita nggak tahu kan bos duit dari mana, betul nggak kan? Itu kalau orang hati-hati itu modelnya kayak gitu. Wah nih jangan-jangan bosku kalau nyopet nih, jangan tengah malam di luar malam ngepet, ya kan?
Jangan-jangan bininya tengah malam pakai kerudung hitam jadi apa? Ngepet. Ini repot. Jangan-jangan ini lakinya siang sore malam mantau tangannya di belakang, miara tuyul. Ya kita nggak tahu, karena mungkin bos kita nggak tahu. Tapi hal seperti itu kan jarang kita pertanyakan, karena ketakwaan kita, kewaraan kita nggak pelajarin. Kalau Rasulullah ngajarin, Sayyidina Muhammad SAW makannya aja hati-hati banget. Sampai dia punya cucu Sayyidul Hasan wal Husain, memakan Sayyid Husain. Sayyid Husain cucunya Nabi, anak Sayyidina Ali, makan satu kurma yang bukan haknya, dicongkel mulutnya. Jangan ya Husain, itu api neraka yang kau masukin. Itu satu kurma. Nah kita yang udah ribuan, ratusan, 50.000, yang 30.000, yang 1.000 perak, api kalau nggak hati-hati. Sayyid Husain tuh cucunya Nabi, karena Nabi bilang ini bukan makanan kita. Tuh satu kurma, harganya berapa satu kurma? Nggak sampai sereal. Nah gitu mungkin ada yang mungkin kenapa keilmuan lalai masuk lama di otak kita. Kenapa banyak ilmu yang lambat masuk ke otak kita? Karena banyak di zaman sekarang, akhir zaman, orang ini menjadi abdul butun. Butun tuh hamba perut, lapar nyari makanan. Iya kan? Tahu abdul butun? Butun tuh perut, batnun. Mau tanya Ustaz Sulaiman. Bukan Abdullah, bukan menjadi hamba Allah. Orang menjadi hamba Allah jangan takut lapar. Wong Allah sudah janji kok sampean repot. Allah sudah janji kalau mengaku hamba Allah jangan takut lapar, jangan takut nggak dikasih rezeki. Lah sering kita baca kok ayatnya, ya nggak? Betul nggak? Betul nggak? Apa suratnya? Alladzi at'amahum min ju'. Tuh Allah udah janji. Kenapa kita bingung? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ialah Allah yang memberikan kalian makan tatkala kalian dalam kelaparan. Jadi jangan takut, Allah mah kagak pernah pelit. Cuman kita aja kedekeran, malu sama ayam. Makanya ayam tuh begitu mulia. Ya. Ayam mah sebelum kita bangun, udah bangun. Pagi-pagi nyeker, perut kosong, tiba-tiba pulang sore mau maghrib udah penuh. Ayam yang kagak punya akal bisa. Kenapa kita yang punya akal masih ngeluh, masih hidup susah aja, dari duit orang gablek aja? Karena tadi nggak yakin dengan Allah. Nih, sifat kehati-hatian perlu dijaga dalam hidup. Waro, hati-hati dalam hal makan. Jangan pernah memberikan makanan kepada anak keturunan kita secuil barang yang haram. Jadi jangan salahkan anak-anak kita kalau ada yang bandel. Ya Pak? Pak, kalau ada anak kita yang bandel, tuh harusnya kita jangan gebugin, jangan dipukul, jangan bikin lecet tuh anggota badan tuh anak. Ngaca kemana? Ngaca kemana? Kita yang nyetak. Mungkin nih pernah nih dulu, oh ya Allah, jangan-jangan dulu saya pernah ngambil duit haram 1.000 perak di masjid atau di jalanan, ada rumah orang lagi, orang yang melongo, handphone orang hilang. Ya, pancalono namanya meleng sabet, orangnya kagak ada, kebetulan nih motor cakep nih sikat tuh. Dia belum jual tuh motornya, dia beli makan buat anaknya, itu kagak berkah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, ini saya masukin tentang bab ini. Ada seorang waliullah, wali yang begitu dahsyat doanya setiap hari dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kagak pernah doanya ditolak sama Allah. Tapi suatu hari doanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mentung, ya Allah, tumben-tumbenan ini hari doa aneh engkau tolak, ya Allah, ada apa? Dia nanya sama emaknya, "Mak, kenapa sih mah hari ini doa aneh ditolak?" Ya kagak tahu Tom. Emang terusnya bagaimana?
Biasanya mah doa saya ditolak sama Allah, diterima sama Allah. Kok tumben-tumbenannya hari ini ditolak sama Allah? Ini wali keramat. Saya nggak sebutin namanya. Sampai dia bertanya sama ibunya, coba bu, inget-inget dah, mungkin kemarin-kemarinan emak pernah nyolong punya orang, mungkin kemarin-kemarin emak pernah ngempanin saya makan barang yang haram sedikit doang mah. Dia ingetin tuh. Oh, di dalam kitab Wasitul Mustafa ternyata dulu dia pernah ngempanin ini si ulama keramat, wali keramat. Dia ngambil ketika dalam hamilnya nih wali keramat, hamilnya dia mau lahir, dia pernah pengen makan sepotong gandum dari roti yang bagus dari orang yang punya, dia kagak izin, dia ambil aja, dia makan. Tuh jadi darah daging di darah tuh wali keramat. Dan waktu itu aku tidak pernah bilang sama yang punya tuh gandum yang dibikin roti. Aku makan tuh, aku colong aja dikit secuil. Bahasanya secuil, kolir sedikit. Oh, pantas kalau gitu doaku nggak dikabul sama Allah. Wahai ibu, coba engkau minta restu sama itu orang, minta ridhonya sama itu orang, biar doaku kembali dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Izin tuh Bang. Izin minta restu bu, maaf. Ada apa ya bu? Waktu itu saya nyolong roti bu. Ya Allah, cuma secuil nih. Anaknya yang jadi wali keramat minta ridhonya ke orang, biar doanya dikabul kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran buat kita makan barang yang haram 40 hari sholatnya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 hari. Baca sholat tunggang-tungging tapi makan barang haram sia-sia. Banyak orang yang berdoa, dia doa minta dikabul sama Allah. Ya Allah, kabul doa hamba. Ya Allah, harapan hamba seperti ini, seperti ya Hana, ya Anu, Bagana begini. Kok doanya ditolak sama Allah? Ditanya kenapa sampai doa hamba ditolak sama Allah? Ketemu dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Apa kata Tuan Syekh Ibrahim bin Adham? Mungkin pakaianmu dari barang yang haram. Mungkin engkau pernah memakan barang yang haram. Mungkin engkau pernah memakai pakaian yang kau pakai ini dari hal-hal yang haram. Bagaimana doamu akan ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun Allah perintahkan udhuni astajib lakum. Bagaimana engkau akan diterima doamu sama Allah? Sedangkan pakaian yang kau pakai, pakaian ada sedikit rezeki yang kau pakai ini rezeki yang haram. Lalu bagaimana sarungmu itu? Apakah pernah engkau belanja ini sarung dari segelintir 1.000 perak aja? Ada duit yang haram, kita bawa masuk ke masjid, ini sarung juga jadi haram karena sebab duit yang tadi 1.000 perak. Misalnya ini harga 200.000, 199.000 duit kita, tinggal 1.000 kita nyolong, jadi genap 200.000. Itu jadi ini sia-sia nih sarung yang dibawa ibadah karena ada 1.000 perak yang haram. Ini Pak yang jadi pertanyaan kita. Warok, hati-hati dalam hal makan, hati-hati dalam hal pakaian, hati-hati dalam hal rezeki. Karena ada di akhir zaman ini kebanyakan rezeki kita itu kita bilang subhat, remeng. Kita nggak tahu tuh duit bos kita dari mana. Makanya rezeki yang sobat, kenapa sih Rasulullah ngajarin kalau orang udah kerja punya rezeki 2,5% diapain? Udah sedekain, masjid nih kasih. Jangan pelit sama masjid. 2,5% kecil, 1 juta baru 25.000, 2 juta berapa? 50.000, sisanya gede bener. Itu orang yang sedekah kecil aja jadi gede di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa orang yang berbuat satu aja kebaikan 10 Allah ganti. Belum lagi dalam Al-Quran orang yang sedekah baik-baik 1 tumbuh 10 dikali 7. Sedekahnya 2 juta dikali 10 berapa? 20 juta dikali 7. Allah ganti yang 1 juta jadi berapa ya? 20 kali 7 berapa? 140 ya? 1 juta Allah ganti 140 juta. Tuh hitungan Allah lebih gede daripada hitungan manusia. Hitungan manusia kita punya duit 10.000, kita tahu 1.000 kurang apa nambah? Kurang jadi 9.000, tapi hitungan Allah lebih besar. Makanya mengikuti manusia bagi aturan Allah.
Udah yang memaki jangan pelit, punya rezeki kasih 2,5%. Betul apa benar? Enggak sanggup buat ngasih tetangga yang miskin, kasih 2,5%. Ada orang miskin, ada orang yakin, kasih. Enggak perlu kita sebut-sebutin. Itu yang Rasulullah ajarin. Itu yang disebut waro, ada kehati-hatian dalam punya rezeki. 2,5% keluarin. Paham ya? Ya, yang keempat, yakin. Yakin udah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takwa itu punya rasa takut, punya qanaah, punya kehati-hatian, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau empat ini dia pegang, pasti dia mulia di hadapan makhluk maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya Rasulullah, tapi bukan itu yang kami pertanyakan, kata orang-orang ini dalam kitab. Maka Nabi sampaikan lagi tentang orang yang mulia nih. Siapa orang yang mulia? Oh, Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf? Udah kenal belum? Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng. Ya kan? Akan ada syair yang sering dengar tuh ya. Sayang 1000 sayang, ganteng kagak sembahyang. Sayang 1000 sayang, ganteng kagak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi mau sembahyang. Tuh, nih akhlak kalau pakai mulia, dianggap mulia di hadapan makhluk, di hadapan Allah, Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ujiannya banyak. Tuh, jadi manusia pasti diuji. Betul apa kagak? Masih kecil diuji. Saudaranya pada benci sama dia. Dibuang kemana? Ke sumur. Bajunya diambil, dipeperin darah serigala, dikasih buah-buahnya. Nabi Yakub sampai buta. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dipisahkan orang tua dengan sang anak, karena dalam kitab Nawatir dijelaskan dulu Nabi Yakub pernah memotong anak sapi di depan biang sapi. Buka tuh kita. Dia tahu. Wah, kesel biang sapi. Dia doa sama Allah, ya Allah, Nabi Yakub memotong anakku di depan mataku, aku teteskan air mataku, aku doa kepada Engkau ya Allah. Sapi yang doa sama Allah. Nanti kalau dia punya anak kesayangan, pisahin dari ayah kesayangannya. Yaitu kisah Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf ujiannya banyak. Yang ngamalin surat Yusuf mulu. Surat Yusuf dibaca mulu, mau diuji. Surat Yusuf dibaca di sekolah Yusuf gitu ya. Ujiannya banyak. Yang pertama dipisahkan oleh ayahnya. Nih, yang dianggap mulia. Nabi mulia banget Nabi Yusuf. Yang kedua, ujian yang kedua apa? Jadi budak, jadi hamba. Nabi jadi hamba. Budak diperintah sama Siti Julaiha. Siti Julaiha betul ya? Benar bakal salah kakak sih? Isinya Nabi Yusuf siapa? Siti Julaiha tuh. Yang beli dia harga mahal, dibeli Nabi Yusuf jadi budak karena saking gantengnya Nabi Yusuf. Itu Julaiha ngiler ngeces, tau ngeces. Nih ngiler keluar, ganteng bener. Ini bukan orang ini, malaikat ini. Ini orang nggak begini modelnya. Dia diuji coba ujiannya apa? Ujiannya di pasar. Ini wadon Nabi Rom, nafsu birahi merong-rong. Wah Nabi Rom, ya. Dirobek-robek bajunya. Abang, udah nggak buat dong ya Allah. Yang belum mana pakai dong. Halo bang. Situ juga angkat tangan. Ya Allah. Nabi Yusuf kalau hijab kenabiannya nggak dibuka kata Allah, pasti dia berbuat maksiat, dia berzina di hadapan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Allah hijab? Karena di tubuh Nabi Yusuf ada nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada nur Nabi Muhammad, wah pasti berzina Nabi Yusuf alaihissalam. Karena di tubuh itu ada nur Sayyidina Muhammad. Jangan sampai turun-temurun jadi jelek nama Sayyidina Muhammad. Aku jaga Nabi Yusuf, aku hijab. Sampai belakang-belakangnya dirobek tuh, saking nafsunya ke bocah wadon. Makanya mau wadon hati-hati. Ya, bocah wadon mah depan gak dikasih, bemper dihajar juga belakang. Ya sebabnya seneng banget. Lah, bocah wadon tahu sendiri.
Bocah wadon itu ibarat air panas yang mendidih. Nih ilmu kompor. Besok kalau masak liatin ilmu kompor. Bocah wadon itu ibarat air panas yang mendidih, lotok. Kompornya kita. Itu air mendidih tidak akan berhenti gelotok-gelotok kalau kompornya kagak matiin. Paham apa orang? Paham apa kagak? Banyak kamu berokaran jadi orang kita ini. Paham apa kagak? Kita kompornya yang harus bisa menjaga syahwatnya seorang perempuan. Kalau kompornya ngeceng-ngecengin, ya Allah neng lu cakep banget, masya Allah neng montok banget, dia banget, tepak kumpul neng, makin mangkat perempuan, makin mau, hayu bang, imbat terus, betul kagak? Kompornya yang harus bisa jaga karena perempuan tuh nafsu syahwatnya 99, laki cuma 1. Perempuan mah dipandang depan udah cakep aja. Suaranya aja bikin hati deg-degan. Abang, masya Allah, udah tuh, wadon. Tuh Nabi Yusuf ujiannya. Siti Juleha, nefong, tau nefong? Saya nggak pakai bahasa yang keren nih. Nabi Rom kan nafsu bilahim rom. Nefong kagak tahan, ngos-ngosan, Nabi Yusuf kagak mau, sampai robek baju belakangnya. Tuh Nabi Yusuf, bisa nggak kita kayak gitu? Punya bini janda godain, siapa apa kagak? Ngaji punya bini janda lebih cakep dari bini kita, godain, mau apa kagak? Ngaji janda itu jangan lehem ngomongin. Janda. Tuh perempuan mah dari pakaiannya aja udah goda, apalagi bicaranya aja nih. Makanya perempuan sebenarnya tuh ya Allah, suaranya itu bisa jadi haram. Kenapa? Ini bisa ngundang syahwat dari bicaranya perempuan. Makanya wajar perempuan mah jangan suka nyanyi apa? Ya, laki aja udah nyanyi mah. Sautnya ini bahaya, mengundang kesenangan laki-laki. Makanya kalau pada nyawer kan ya, kalau nyanyi laki rame apa kagak? Kagak. Coba bocah wadon yang perempuan seksi, ini goyang bel. Yang laki ada banget nyawer, tarik nih aja, nggak pulang kalau belum nyawer. Tuh perempuan. Makanya sampai nafsunya Siti Juleha dengan Nabi Yusuf kayak gitu, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nih sampai robek baju belakangnya, ya Allah. Coba kira-kira perempuan tuh emang begitu kali modelnya. Mudah-mudahan bini kita mah pada kagak ya. Ya, yang main belakang ya Pak. Yang di belakang kamar aja. Yang di kamar ada surga, kasur yang lega. Udah di kasur yang lega aja. Beneran ini gimana? Ada surga di kamar kita. Oh ternyata bukan itu pertanyaan mereka. Ada lagi nggak maksudnya? Oh bukan itu ya Rasulullah. Yang kami pertanyakan bukan itu. Mana yang tanya mereka? Maka Rasulullah jawab itu, faman ma'adinil arabi tas'alun. Apakah engkau mempertanyakan tentang agama nenek moyang mereka yang mereka orang-orang jahiliyah? Dijawab Rasulullah lanjutannya, itu pertanyaan. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faqu. Kemuliaan orang-orang jahiliyah adalah mereka yang bisa mulia itu di dalam pemahaman agama Islam. Jadi orang-orang yang dahulu kata Rasulullah, orang yang mulia itu adalah orang jahiliyah yang di zaman dulu. Orang yang mulia di hadapan Rasulullah adalah mereka orang masih jahiliyah tetapi mereka paham tentang agama Islam. Oh, kan kalau zaman Rasulullah kalau udah nanya sekali enggak nanya 2 kali. Beda sama kita. Nanya sekali nanya lagi. Kalau zaman Nabi, orang-orang Arab jahiliyah yang sudah masuk Islam, mereka bertanya cukup sekali sama Rasulullah, langsung praktek, kagak ada teori lagi. Ya Rasulullah, kamar gimana? Haram. Udah kagak minum lagi. Kalau kita, ya Rasulullah, kamar haram, Mbak. Ya.
Ya Rasulullah, nyolong duit mah boleh? Enggak boleh. Ambil lagi. Tobatnya kumat. Ya. Saya makan tomat enggak? Tobatnya kumat. Ada yang tobatnya sambel. Tobat ya Allah. Pengen tobat biar ahli ibadah, biar kubur majelis taklim. Tobat sambel. Sambel kan bagus banget. Hari ini dia bilang pedas, besok tobat makan sambal, besoknya dia makan lagi. Tobat, ada tomat, ada tobat sambal. Macam-macam manusia zaman sekarang. Makanya tobat yang pantas, tobatan nasuha. Tobat enggak mau berbuat lagi. Tobatan nasuha ada nadam, ada rasa penyesalan. Dia tidak akan berbuat lagi, dia tidak akan bermaksiat lagi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tobat kita yang mana tuh? Tobat sambal apa tobat nasuha? Tinggal pilih. Semua terserah Anda. Bukan semua keinginan itu ada sama Anda. Lihat janda, celam-celam, ya terserah Anda. Bukan urusan saya. Karena tanggung jawab dosanya Anda, bukan saya. Karena Anda yang lihat, bukan saya. Kalau saya yang lihat, saya ajak pulang. Pulang ke rumah dia, pulang ke rumah saya. Ya, pulang ke rumah saya ini nggak ada. Ya kan gitu ya. Ini. Jadi terakhir intinya yang jadi kemuliaan itu adalah orang-orang Arab jahiliyah. Mereka bertanya tentang nenek moyang mereka, orang jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah yang mereka paham tentang agama Islam. Menit lagi tuh. Menit lagi pada hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Mau ada pertanyaan apa kagak? Saya tutup nih. Tentang bab takwa. Takut, qanaah, waro, yakin. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya saya pulang. Ya diimbang aja. Nanya kagak? Baik, paham ya? Ya udah kalau paham kita bareng-bareng ya. Ya mungkin cukup sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Intinya kalau kita menjadi orang bertakwa, 4 tuh jaga. Takut, qanaah, waro, yakin. Jaga. Biar kita dijaga sama Allah, dimuliakan di hadapan makhluk maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis biar nanti pulang setelah pada Isya dosa-dosa kita Allah ampuni. Karena sesungguhnya kemuliaan orang-orang duduk majelis taklim sampai pulang haji Allah minta ampunan tuh buat kita. Sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, amin ya rabbal alamin. Ya baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya mohon maaf kalau banyak banyol dalam kitab ini, karena kalau kita ngaji nggak enak, ya kan? Mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau kurang adab, kurang akhlak, saya Nanan Qasim mohon bukan itu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.